Dalam video kali ini kita akan menyoroti tiga hal, yaitu apakah KPR ini cocok untuk Anda, apa saja risiko KPR, serta sisi lain KPR yang mungkin membuat Anda tercengang. KPR atau kredit kepemilikan rumah adalah suatu kredit yang sebenarnya tujuannya baik. Harga rumah yang semakin mahal membuat banyak orang merasa tidak mampu untuk membelinya. Untuk mengatasi masalah itu, hadirlah skema kredit kepemilikan rumah atau KPR guna membantu mencicil hunian impian dalam jangka waktu tertentu. Ironisnya, banyak fakta-fakta yang menurut saya tidak diketahui atau setidaknya kurang dimengerti oleh orang-orang yang memutuskan untuk KPR. Mereka hanya berpikir sesaat, kemudian berpikir jangka pendek untuk memiliki sebuah rumah. Kondisi ini menimpa sebagian besar orang saat membeli rumah pertama kali. Saat pertama kali memutuskan membeli rumah, biasanya orang-orang ini terjebak dengan suatu euforia. Mereka tidak memperhitungkan dengan matang kemampuan. Yang penting disetujui bank. Begitu kira-kira. Nah, banyak saya temui orang-orang yang memaksakan diri, misalnya berhutang untuk DP, bahkan DP aja berhutang ya, kemudian memanipulasi data keuangan, memanipulasi data pendapatan. Bahkan saya pernah menemui ada orang yang memanipulasi usia agar disetujui KPR oleh bank. Hal ini sebenarnya terjadi karena ada paradigma di sebagian masyarakat kita bahwa menganggap rumah itu sebagai penentu harga diri. Ya, tidak salah, tetapi ketika kita tidak mengukur kemampuan kita, sebenarnya disinilah awal mula bencana kehidupan dimulai. Yang lebih miris lagi adalah selain memaksakan kondisi saat memutuskan mengambil KPR, ada banyak sekali orang yang sebenarnya tidak mengetahui apa yang mereka ambil secara detail. Misalnya yang pertama ya, kita akan berbicara tentang suku bunga floating atau suku bunga yang mengambang, yaitu suku bunga yang selalu berubah-ubah mengikuti suku bunga pasar. Nah, dalam KPR biasanya di tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, mereka para bank menggunakan bunga tetap. Misalnya 5% atau bahkan ada beberapa bank yang promonya 3%. Nah, banyak pembeli rumah yang menganggap bahwa cicilan tersebut adalah cicilan tetap dari awal sampai lunas, segitu cicilannya. Padahal di tahun pertama sampai tahun ketiga tadi adalah bunga promo menggunakan skema bunga tetap yang rendah. Saya akan mencoba memberikan sebuah ilustrasi. Misalnya kita melakukan KPR sebesar 500 juta selama 15 tahun, kemudian di tahun pertama sampai tahun ketiga kita mendapatkan bunga promo 5%, maka selama tahun pertama sampai tahun ketiga tadi angsuran kita sebesar kisaran 3,8 juta. Nah, ketika masa promo itu habis di tahun keempat, maka berlaku sistem bunga floating. Nah, bunga akan naik ya. Dari yang bunga promo 5% tadi menjadi bunga normal. Saat ini bunga normal KPR antara 10 sampai 12%. Kita coba ambil yang tengah, 11% misalnya. Maka cicilan kita yang 1 sampai 3 tahun pertama tadi 3,8 juta
akan menjadi 5,4 juta per bulan atau naik kisaran 42% dibanding cicilan sebelumnya. Bagi yang tidak siap, kenaikan ini bisa saja membuat cash flow berantakan dan yang lebih parah akan menimbulkan hutang-hutang baru. Yang kedua adalah kredit KPR adalah kredit yang menurut saya kredit yang sangat panjang. Bayangkan, beberapa orang mengambil KPR 10 tahun. Beberapa orang lagi mengambil KPR 15 tahun. Bahkan ada yang mengambil KPR 20 tahun. Dan yang lebih nekat lagi, ada orang yang mengambil KPR 25 tahun. Akan banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa kita prediksi dalam rentang waktu yang sangat panjang itu. Misalnya, kesehatan kita, pekerjaan kita, kemudian kenaikan suku bunga, dan sebagainya. Tapi, KPR tetaplah hutang yang harus diangsur. Bukan sumbangan sosial, bukan badan amal. Sistem KPR tidak peduli dengan kondisi keuangan kita. Jika suatu saat waktunya untuk mengangsur, kita harus mengangsur. Katakanlah kita mengambil KPR 20 tahun. Selama 10 tahun kita tertib, kita rutin, tidak pernah telat satu hari pun dalam mengangsur. Masuk tahun ke-11, tiba-tiba kondisi berubah, misalnya kesehatan kita atau pekerjaan kita, sehingga saat itu kita kesusahan dalam melakukan pembayaran angsuran. Maka yang terjadi adalah bank tidak mau tahu. Histori kita yang 10 tahun tadi seolah-olah tidak berlaku. Bank tetap menagih kepada Anda. Bank akan menagih kekurangan pembayaran kita. Jika kita telat 1 bulan, maka telepon Anda, handphone Anda akan lebih sering berdering. Ditelepon oleh para agensi bank untuk mengingatkan, tanda kutip, mengingatkan bahwa Anda mempunyai cicilan. Mengingatkan bahwa cicilan adalah wajib. Mengingatkan bahwa nama kita bisa jelek di BI checking. Mengingatkan bahwa kita bisa saja di blacklist oleh bank-bank. Kemudian ketika telat 2 bulan, maka akan ada orang yang datang ke tempat Anda, menagih secara tatap muka, menagih dengan bertemu langsung dengan Anda. Selanjutnya di bulan berikutnya ketika kita masih tidak mampu membayar, maka beberapa orang akan melakukan stempel di dinding rumah kita. Genap 3 bulan kita berhutang, beberapa bank akan menstempel dinding rumah kita dengan tulisan rumah dalam anggunan bank. Stempel-stempel itu akan terus berlanjut ke bulan-bulan berikutnya, sehingga dinding kita akan penuh dengan stempel bank, hingga suatu saat stempel akan berubah menjadi rumah dalam pengawasan, dan seterusnya, hingga suatu ketika jika kita tidak bisa membayar angsuran, maka dengan terpaksa rumah kita akan dilelang oleh bank, sehingga puluhan tahun kita mengangsur akan menjadi sia-sia. Dan tahukah Anda bahwa saat mengambil KPR itu sendiri, kita sebenarnya dituntut membayar hal-hal yang sebenarnya tidak perlu atau tidak usah kita bayar saat kita membeli rumah secara cash. Misalnya asuransi. Di KPR kita diwajibkan membayar asuransi jiwa, asuransi kebakaran dengan alasan benefit yang besar.
Kemudian ada lagi biaya provisi. Biaya administrasi KPR juga lumayan besar. Belum lagi kalau kita bandingkan, maka tarif notaris saat kita KPR kebanyakan lebih mahal dibandingkan saat kita membeli secara cash. Biaya-biaya tersebut seringkali dilupakan, terutama oleh orang-orang yang pertama kali memiliki rumah dengan skema KPR. Bagi orang-orang di benak mereka yang penting di-approve bank, tidak peduli apapun, karena rumah bagi sebagian orang adalah gengsi dan harga diri. Kita akan melangkah sedikit ke depan. Banyak orang berpikir bahwa angsuran yang mereka bayarkan ke bank adalah suatu tabungan atau investasi. Tapi nyatanya, tahukah Anda, bahkan di 1-3 tahun pertama, hampir seluruh angsuran kita teralokasikan untuk bunga, sedangkan pokok kita sangat kecil terkurangi. Saya pernah punya pengalaman pribadi. Saat itu saya mengambil rumah KPR 330 juta dengan tenor 15 tahun dengan angsuran per bulan 4,1 juta. Setelah 1,5 tahun, ketika saya ingin melunasi, ternyata jumlah yang harus dilunasi justru bertambah menjadi sekitar 333 juta. Lah, pertanyaannya, kemana 4,1 juta selama 18 bulan? Ternyata hampir seluruhnya terkonversi ke bunga. Belum lagi kalau kita terlambat, ada yang namanya denda. Belum lagi asuransi yang belum lunas. Ada lagi penalti pelunasan awal. Jadi ternyata saat kita memilih KPR, kemudian kita melunasi lebih awal, ada penalti. Besaran tiap bank berbeda-beda, antara 1-2% dari sisa pokok. Sebenarnya masih banyak lagi fakta, tapi saya khawatir akan membuat Anda semua ciut nyali dalam mengajukan KPR. Karena sejatinya video ini saya buat bukan untuk membuat kita menjadi antipati kepada KPR, tetapi membuat kita lebih menambah wawasan dan memutuskan apakah kita layak untuk KPR, apakah kita siap menerima segala resiko yang akan muncul di kemudian hari. KPR bagi saya ibarat dua buah sisi pedang. Di satu sisi, KPR akan sangat membantu kita mendapatkan rumah impian, sementara dana kita mungkin terbatas dan KPR menjadi salah satu solusinya. Tetapi di sisi lain, ketika kita tidak berhati-hati, tanpa perhitungan, KPR bisa saja menjadi jembatan kita, jembatan untuk sengsara seumur hidup karena keputusan tersebut. Nah, selanjutnya Anda sendiri yang tahu dan bisa menilai diri Anda sendiri, apakah Anda sudah siap mengambil rumah secara KPR atau belum.